Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Ini nama anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Andani Sobri. Kemudian yang selanjutnya adalah Eko Irmawan. Yang selanjutnya adalah Cayaning Tias Retno. Dan yang terakhir adalah Suci Setiasi. Kami akan membawakan materi yang berjudul Falsafah Keperawatan Maternitas. Sebelumnya mungkin teman-teman udah ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan falsafah keperawatan maternitas. Ya, pada kesempatan kali ini saya sebagai presentator akan memaparkan sedikit materi tentang falsafah keperawatan maternitas yang kami baca dari beberapa buku. Kemudian yang pertama yaitu dari Padilla pada tahun 2011, beliau memaparkan tentang falsafah yaitu pandangan dasar hakikat manusia dan esensi keperawatan yang menjadikan dasar dalam praktek keperawatan. Hakikat manusia di sini adalah sebagai makhluk biopsikososial dan spiritual, yang dimana pada falsafah keperawatan ini itu kita sangat memandang pasien sebagai makhluk holistik, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan pasien yang harus kita penuhi kebutuhannya, terutama kebutuhan psikologi, sosial, spiritual secara komprehensif atau secara berkesinambungan. Bukan hanya itu saja, kita sebagai perawat juga kita harus memperhatikan pelayanan keperawatan kepada pasien, karena di sini kita sangat memperhatikan aspek kemanusiaan dan juga setiap manusia itu berhak mendapatkan perawatan yang sama. Karena itu kita sebagai perawat kita harus menjadi bagian integral dari pelayanan kesehatan, yaitu bekerja dengan tim kesehatan lain. Kemudian pasien itu juga sebagai mitra yang aktif, bukan pasif. Jadi kita harus memberdayakan pasien. Dan juga kita tidak boleh membiarkan pasien itu hanya pasif. Kita harus mengajari, mengayomi, dan membuat pasien itu bisa aktif. Kemudian ada juga pandangan menurut Hutahian pada tahun 2009 tentang falsafah keperawatan maternitas yang berupa pandangan dan keyakinan terhadap keperawatan maternitas sebagai suatu kegiatan pelayanan kesehatan. Sebagai petugas kesehatan, peran yang aktif itu sangat dinanti-nanti, terutama pada perawat maternitas, dengan memberikan asuhan keperawatan secara holistik atau menyeluruh dengan selalu menghargai klien dan keluarga. Dan juga kita harus mengetahui bahwa semua individu itu berhak untuk lahir, sehat, dan mendapatkan pelayanan yang berkualitas. Dengan pelayanan yang berkualitas, maka kita akan memberikan individu tersebut pengalaman melahirkan anak yang dapat tumbuh dan berkembang di dalam keluarga. Biasanya juga ada peristiwa melahirkan, yang dimana hal tersebut dikatakan normal dan sehat, tetapi membutuhkan adaptasi fisik dan psikologis, dan juga memerlukan bantuan pelayanan keperawatan yang bersifat preventif dan promotif. Kemudian proses kelahiran juga merupakan permulaan bentuk hubungan baru, dan perlu perawat maternitas untuk mendorong interaksi positif. Jadi di sini kita sebagai perawat maternitas sangat ditunggu sekali untuk perannya. Kemudian kita juga harus memberikan pelayanan yang berkualitas agar individu-individu yang terbentuk menjadi individu yang baik dan juga bisa menjadi penerus bangsa yang baik. Kemudian pendapat yang selanjutnya yaitu menurut Novita FT pada tahun 2011, yang memandang bahwa falsafah keperawatan maternitas itu bisa dibagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama adalah aspek holistik, yang diantara lain kita sebagai perawat kita harus menghargai klien dan juga keluarga, sehingga klien berhak menentukan keputusan yang sesuai. Kemudian
klien memiliki hak individu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, yang dimana sebagai perawat kita sangat dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Yang selanjutnya yaitu pengalaman melahirkan anak merupakan tugas perkembangan keluarga, tapi juga dapat mengakibatkan krisis karena salah dalam manajemen keluarga, sehingga kita sebagai perawat kita harus mengarahkan keluarga tersebut agar kelahiran anak tersebut tidak krisis dan juga bisa sesuai dengan yang diharapkan oleh keluarga. Kemudian yang selanjutnya yaitu kelahiran. Jadi kelahiran di sini menurut Novita FT yaitu sebuah peristiwa normal yang berupa adaptasi fisik dan psikologi. Oleh sebab itu membutuhkan perawat yang lebih bersifat preventif dan suportif, serta membutuhkan partisipasi aktif dari keluarga, karena dimana kita ketahui bahwa keluarga itu adalah orang yang paling dekat dari individu tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu pada awal kehamilan kita harus menjalin hubungan yang baru dengan pelayanan maternitas, dan juga kita harus membantu menciptakan interaksi sosial dan unsur-unsurnya. Yang selanjutnya yaitu latar belakang sosial budaya dapat mempengaruhi sikap nilai perilaku yang sehat. Jadi sosial budaya di lingkungan tersebut mungkin sangat mempengaruhi sekali perilaku yang sehat. Dari beberapa pendapat yang memaparkan tentang falsafah keperawatan maternitas, kami sebagai penulis dapat menarik kesimpulan, yaitu yang pertama, kita sebagai perawat harus memandang pasien sebagai makhluk yang holistik, dikarenakan manusia sangat butuh akan pemenuhan kebutuhan biopsikososial spiritual secara komprehensif. Kemudian kita juga mengetahui bahwa setiap manusia mempunyai hak yang sama di dalam mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa membeda-bedakan pangkat, jabatan, ataupun tahta, sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan menuju yang lebih baik lagi. Kemudian kita juga ketahui bahwa setiap manusia memiliki latar belakang sosial budaya yang berbeda, sehingga sangat mempengaruhi sikap nilai perilaku yang sehat antara orang satu dengan orang yang lainnya. Kemudian kita juga ketahui bahwa setiap manusia pasti akan merasakan namanya peristiwa kelahiran, terutama pada seorang ibu atau pada wanita, sehingga sangat dibutuhkan perawatan yang lebih bersifat preventif dan suportif, serta membutuhkan partisipasi aktif dari keluarga. Ini adalah beberapa referensi kami. Yang pertama adalah Keperawatan Maternitas yang ditulis oleh Regina FT Novita pada tahun 2011. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada Buku Ajar Keperawatan Keluarga yang ditulis oleh Fadilah pada tahun 2011. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman sekalian. Apabila ada salah dari kelompok kami, mohon maaf. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.